Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjut cerita Rahayu. Pada bagian ini, bagaimana kekuatan jin-jin asing yang selama ini menjadi sesembahan para penganut sekte sesat bertempur melawan jin Nusantara. Pihak mana yang akan menang? Oke, kita langsung saja lanjut ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hujan cahaya putih disusul dengan kemunculan Chandra Saseta, Ajeng, dan Ki Selawukir. Ketiganya langsung menyerang anak buah Markor yang sedang menyerbu Ripka dan kawan-kawannya. Sepasang pedang Chandrasa menjadi malaikat maut bagi siapapun yang tersentuh olehnya. Demikian juga dengan pedang Ajeng dan keris Ki Selawukir. "Apa yang kau lakukan, Reng? Yang lain bertempur, kau malah bermesraan dengan serigala. Makanya cari jodoh, Reng," seru Chandrasa dari kejauhan. "Jangan banyak omong, Naga Edan. Cepat tumpas mereka," balas Gundala Wereng sambil berusaha meremukkan Banar. Chandrasa akhirnya mengambil alih lawan Kilich. Ia kini berhadapan dengan manusia buaya. Hal yang sama dilakukan Ki Selawukir. Ia menyuruh Korowelang kembali menjaga Denia dan Karisma. "Biar aku yang akan menjadikannya rica-rica, Lang," ujar Ki Selawukir. Tanpa banyak kata, Korowelang langsung bergabung dengan Ripka, Johan, Lis, Alit, dan yang lain. Begitu Korowelang mendekat, ratusan cahaya putih yang kini memagari tempat itu menyibak dan menutup lagi setelah ia masuk. Strategi yang sedang diterapkan Ajeng bernama Jurang Gerawah. Dengan sengaja ia membuka dinding pelindung dan membiarkan beberapa anak buah Markor masuk. Setelah itu, Ajeng akan kembali menutup dinding. Anak buah Markor yang terjebak di dalam pun harus mati di tangan Ripka dan kawan-kawannya. Markor tentu saja sangat marah melihat banyak anak buahnya terbantai. Akan tetapi, ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab pertarungannya dengan Raden Panji belum selesai. Untuk mengakhiri pertempuran, Markor segera mengerahkan ilmu puncaknya. Tubuhnya membesar, demikian juga dengan aura energinya. Melihat lawan berubah, Raden Panji juga ikut mengubah diri menjadi seekor naga bersisi emas. Uap panas tampak mengepul keluar dari hidung dan mulutnya. Tanpa peringatan, Raden Panji langsung menyemburkan api ke arah Markor. Jin kambing itu segera membentuk perisai energi untuk menahan serangan Raden Panji. Lidah api yang terhadang tersebut memercik ke segala arah. Sebagian menyambar anak buah Markor dan membakar mereka. Kemarahan Markor pun semakin meluap. Secepat kilat ia melompat dan menyabetkan sabitnya sekuat tenaga. Kerasnya benturan menyebabkan Raden Panji terlempar dan beberapa sisiknya terlepas. Sebaliknya, Markor juga terpental dan jatuh bergulingan di tanah. Tanduk kirinya patah setengah dan tampak mengepulkan asap. Sama seperti jin bertanduk lain, hal itu membuat Markor sangat malu dan terhina. Tanpa berpikir lagi, ia langsung meloncat dan menyerang Raden Panji dengan membabi buta. Gempuran Markor sangat berbahaya. Kemarahan membuat energinya seolah bertambah 2 kali lipat. Raden Panji berjuang mati-matian menghindari sabetan sabit yang datang dari berbagai arah. Sambil berloncatan, Raden Panji mencari kesempatan untuk menyerang balik. Dalam kemarahan, tenaga akan bertambah. Sebaliknya, kewaspadaan justru berkurang. Hal itu juga berlaku kepada Markor. Akibat terlalu fokus menyerang, pertahanannya terabaikan. Hal ini digunakan sebaik-baiknya oleh Raden Panji. Tepat ketika Markor lengah, Raden Panji langsung merubah menjadi manusia dan menghantam dada Markor sekuat tenaga. Tubuhnya terlempar ke udara dan pelan-pelan menyusut. Ketika jatuh ke tanah, Markor telah kembali ke ukuran asalnya.
Belasan anak buah Markor langsung mengerumuni tubuh pemimpinnya untuk memberi pengamanan. Kondisi Raden Panji sendiri tidak lebih baik. Benturan kekuatan telah memperparah luka-luka dan mengacaukan sirkulasi energinya. Anak buah Markor menyadari itu. Mereka mulai mengepung Raden Panji untuk membalas kekalahan Markor. Pusparatri yang melihat hal itu merasa iba. Setelah meminta izin kepada Abah Malik, ia melesat ke arah Raden Panji untuk memberikan bantuan. Tidak lama kemudian, dia sudah berdiri di samping Raden Panji. Dengan cepat, tubuh keduanya pun mulai diselimuti titik-titik cahaya dari Aji Sosro Cahyo milik Pusparatri. "Terima kasih, Tri. Aku akan membalas utang budi ini," bisik Raden Panji. "Tidak ada utang budi di antara kita, Raden. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," balas Pusparatri. Di sisi lain, Gundala Wereng pelan-pelan berhasil mempererat lilitannya. Banar pun meronta dan terpaksa melepaskan gigitannya. Kesempatan itu dimanfaatkan Gundala Wereng untuk balas menggigit leher Banar. "Mati kau kali ini, anjing kurap!" batin Gundala Wereng. Banar merasakan taring Gundala Wereng perlahan menembus energi pelindungnya. Ia sadar nyawanya ada di ujung tanduk. Tidak ingin mati sendiri, Banar memutuskan untuk tewas bersama Gundala Wereng. Sedetik kemudian, Banar kembali menjadi serigala api. Dengan api itu, ia berusaha menghanguskan Gundala Wereng. Gundala Wereng memperkuat belitannya. Ia tidak peduli api Banar berhasil menyusup di sela-sela sisi dan membakar tubuhnya. Gundala Wereng percaya Aji Segara Bandang akan mampu menahan serangan api itu sampai ia berhasil membunuh Banar. Setiap detik terasa sangat lama. Gundala Wereng nyaris tidak bisa bertahan lagi. Namun, tiba-tiba ia merasakan adanya energi dingin perlahan mengalir di dalam tubuhnya. Energi yang sama juga sempat dirasakannya ketika ia sempat hilang kendali akibat menelan Kalaugra. "Bocah edan itu ternyata tidak mengambil semuanya," batin Gundala Wereng yang mengenali kehadiran energi catur tunggal di tubuhnya. Bangkitnya energi catur tunggal membuat Gundala Wereng tidak lagi merasa kepanasan. Pelan tapi pasti, energi tersebut menyerap energi Banar, menetralisirnya, lalu membuatnya menjadi bagian dari energi Gundala Wereng. Semakin lama Banar kian melemah. Sebaliknya, Gundala Wereng menjadi semakin kuat. Banar pun tidak bisa lagi lari dari takdirnya. Serigala bermata tiga itu akhirnya tewas ditaring Gundala Wereng. Tewasnya Banar dan kekalahan Markor menjadi pukulan berat bagi jin-jin kiriman Farda. Sebaliknya, semangat Ripka, Johan, Alit, dan yang lain semakin bergelora. Apalagi ketika Gundala Wereng mengamuk dan membantai anak buah Markor dengan keris hitamnya. Sesekali ia juga menelan lawannya untuk menimbulkan efek gentar. Jatayu merasa lega. Ia kini tidak lagi mengkhawatirkan nasib Ripka dan bisa fokus menghadapi jin yang wujudnya serupa dengan dirinya, manusia burung. Sebagai sesama jin awang-awang, pertarungan keduanya pun lebih banyak dilakukan di angkasa. Pertemuan senjata mereka tampak seperti petir jika dilihat dari bawah. Bedanya, suara dentuman terjadi bersamaan dengan kilatan. Berbeda dengan Markor, Banar, dan dua jin berkepala anjing serta buaya, Jatayu bisa merasakan aura energi lawannya berbeda dengan mereka. Jatayu sadar, jin berkepala burung alap-alap itu adalah tawanan yang dipaksa bertarung oleh tuannya. Sebuah hal yang pernah terjadi kepada Kilitz dan kelima saudaranya. "Siapa namamu? Kita tidak seharusnya menjadi lawan. Mengapa kau tidak menyerah saja? Naga hitam di bawah sana pasti tidak akan mau mengampunimu," ucap Jatayu berusaha membujuk. "Aku adalah Yara, penjaga lembah raja-raja. Kau tahu peraturannya, Garuda. Aku adalah milik tuanku. Menyerah hanya akan memperburuk nasibku saja," jawab Yara. Hidup kadang memberi pilihan yang sama-sama sulit dan menyakitkan. Jatayu paham itu, maka ia pun memilih untuk mengalahkan Yara.
pedang Khadga yang dibawanya kembali terayun ke arah Yara. Terima kasih Garuda, seorang ksatria boleh dibunuh, tapi pantang dikasihani, ujar Yara sambil menangkis serangan Jatayu dengan tombak pendeknya. Sebuah kehormatan bisa bertempur denganmu, Ra. Mari kita selesaikan ini dengan terhormat, ucap Jatayu. Di bawah, Chandrasa harus berjuang keras melawan Sabik, si manusia buaya. Energi pelindung dari jin itu sangat tebal dan sulit ditembus. Berulang kali pedang Chandrasa mengenai tubuh Sabik, tapi tidak bisa melukainya. Kau terlalu banyak di kamar dengan Ajeng, Sa, sampai lupa caranya bertarung, ejek Gundala Wereng membalas ejekan Chandrasa tadi. Teriakan itu tentu saja didengar Ajeng dan yang lain. Lis bahkan tertawa kecil. Seketika itu juga wajah Ajeng bersemu merah. Awas kau orang, setelah ini aku akan menghajarmu, gumamnya lirih. Melihat semua itu, Sabit murka. Ia merasa terhina dan diremehkan. Jin penghuni sungai itu pun berubah menjadi buaya raksasa. Ekornya menyabet Chandrasa dengan keras hingga ia terpental. Untuk mengimbangi lawan, Chandrasa juga mengubah wujudnya. Tidak hanya itu, ia pun langsung menyerang Sabit dengan sinar matanya. Dua larik sinar putih kebiruan itu pun menghantam punggung Sabit dengan telak. Namun, sama seperti sebelumnya, serangan tersebut belum mampu menembus perisai Sabit. Jin buaya itu justru menyerang semakin ganas. Sabetan ekornya menghalangi Chandrasa mendekat. Selain itu, Sabit juga mampu menembakkan bola-bola energi dingin dan beracun lewat mulutnya. Beberapa anak buah Markor yang terkena serangan itu tewas dengan tubuh meleleh. Kalau pintu terbuka, tidak hanya penghuninya yang bisa keluar, tapi tamu juga bisa masuk. Chandrasa mendengar bisikan Ki Selawukir yang disampaikan lewat telepati. Seketika itu juga Chandrasa mendapat pencerahan. Ia kini tahu apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan Sabit. Terima kasih atas petunjuknya, Paman. Akan kucari kesempatan itu, balas Chandrasa. Ki Selawukir tersenyum. Ia sendiri sebenarnya juga sedang kesulitan menghadapi Amoris. Jin berwujud manusia anjing ini memiliki kemampuan untuk bergerak sangat cepat. Setiap serangan Ki Selawukir selalu mengenai bayangannya saja. Di saat yang sama, Amoris juga menebarkan energi beracun yang mengganggu aliran energi lawannya. Perpaduan kecepatan dan energi beracun itu membuat Ki Selawukir harus ekstra berhati-hati. Apalagi Amoris telah berhasil melukai Ki Selawukir dengan senjata cambuk berdurinya. Beruntung energi beracun dari senjata itu masih bisa ditahan oleh energi catur tunggal. Setelah merenung, Ki Selawukir akhirnya berhasil menemukan sebuah cara yang mungkin bisa menundukkan Amoris. Sebuah cara yang membutuhkan perhitungan matang karena memiliki resiko sama besar dengan keberhasilannya. Dengan sembunyi-sembunyi, Ki Selawukir meletakkan kerisnya di tanah. Setelah itu, ia kembali menyerang Amoris hanya dengan menggunakan tangan kosong. Seperti sebelumnya, hampir semua serangan itu mengenai ruang kosong. Ki Selawukir terus menyerang. Beberapa luka baru terlihat menghiasi tubuhnya. Setelah berpuluh serangan, Ki Selawukir akhirnya bisa membaca pola serangan Amoris. Ia pun mulai menjalankan rencananya. Ketika Amoris bergerak menghindar, Ki Selawukir segera menggerakkan kerisnya ke arah yang diperkirakan akan menjadi posisi Amoris selanjutnya. Sebuah serangan yang spekulatif, dan Ki Selawukir berharap perhitungannya tidaklah salah. Sedetik kemudian, terdengar suara raungan keras. Ki Selawukir segera meloncat dan berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa belas meter di depannya, tampak Amoris berdiri sempoyongan. Ki Selawukir melihat kerisnya menancap di dada jin tersebut. Di rumah Yudi, Farda dan kelompoknya menyaksikan satu demi satu kekalahan utusannya. Raut wajah perempuan cantik itu dipenuhi kemarahan. Ia tidak menyangka jin-jin milik kelompoknya bisa dikalahkan oleh Gundala Wereng dan kawan-kawannya. Masih ada berapa bayi lagi, Al?
Tanyanya kepada Althea. Sisa 2 ketua, sudah 5 bayi yang kita gunakan, jawab Althea. Farda mengerutkan kening. Suruh Yudi mencari 1 bayi lagi. Aku akan memanggil Drogun, si naga merah, perintahnya. Althea segera menemui Yudi. Laki-laki itu lalu menghubungi Sarbin. Tidak lama kemudian, sebuah ambulan datang mengantarkan bayi yang diminta Farda. Kelompok mantra hitam pun kembali melakukan ritual pemanggilan. Sementara itu, seekor naga hijau yang telah lama bertapa di Sungai Ciliwung perlahan membuka matanya. Sentuhan energi yang terpancar dari ritual Farda membuatnya terganggu dan terjaga. Aura energi ini bukan berasal dari sini. Beraninya membuat onar di tempat yang kujaga, ucapnya dengan geram. Naga hijau itu bernama Panembahan Sosrowilis. Sebelum bertapa di Ciliwung, ia adalah pengembara yang berkelana di Nusantara. Ia sudah hidup sangat lama. Saat Empu Barada dan Empu Kuturan beradu ilmu serta taktik dengan menciptakan gempa dan tsunami di Bali, Panembahan Sosrowilis ikut menyaksikannya. Bahkan ketika Empu Tapa Wengkeng dan sihirnya mampu membuat matahari seolah berhenti bergerak, ia juga ada di sana. Panembahan Sosrowilis adalah salah satu saksi sejarah jatuh dan bangunnya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berbagai drama dan tragedi telah dilihatnya. Panembahan Sosrowilis mencatat walau alur cerita dan latarnya berbeda-beda, tapi alasan serta tujuan semua tragedi adalah sama. Semua perang, pengkhianatan, dan pembantaian bertujuan untuk memuaskan nafsu keserakahan dan keakuan. Harta, tahta, dan wanita dengan harta penjajah Portugis dan Belanda bisa memperoleh tahta dan wanita. Ada juga yang dengan mengejar tahta untuk memuaskan hasratnya kepada harta dan wanita. Beberapa yang lain menggunakan wanita sebagai modal untuk bisa mendapatkan tahta dan harta. Dalam ruang keserakahan, ketiga motif itulah yang menjadi pengisinya. Sedang di ruang keakuan dan pengakuan, perang berkutat di antara persaingan agama, keyakinan, suku, dan hal-hal yang sifatnya lebih mendasar. Manusia satu dan yang lain saling maki, hantam, dan bunuh atas nama Tuhan. Mereka lupa jika perbedaan adalah salah satu kebesarannya. Semua tragedi itu membuat Panembahan Sosrowilis menjadi muak. Puncaknya adalah ketika sang sahabat Tumenggung Suropati terbunuh saat memilih melakukan hal yang benar. Panembahan Sosrowilis pun memutuskan untuk mengasingkan diri dan bertapa di Sungai Ciliwung. Panembahan Sosrowilis benar-benar menutup diri dan tidak peduli lagi dengan manusia. Bahkan ketika para penghuni Ciliwung meminta bantuannya untuk melawan para pembuang limbah, Panembahan Sosrowilis tidak bergeming. Ia tetap kukuh dengan pendiriannya. Tanpa ia bantu pun, naga hijau itu yakin Ciliwung akan menemukan jalan menyeimbangkan diri. Ciliwung adalah bagian dari semesta, dan semesta pasti akan menjawab keluhan serta rintihan anggotanya. Namun, ketika Farda memanggil Dragun, mau tidak mau Panembahan Sosrowilis terpaksa bangun dari tapanya. Energi gelap yang dipancarkan Drogun berhasil menembus dinding penghalang yang selama ini mengisolasi Panembahan Sosrowilis dari dunia luar. Panembahan Sosrowilis mulai mencari tahu asal energi tersebut. Setelah beberapa lama, ia mulai merasa gelisah. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Semoga saja aku salah, gumam Panembahan Sosrowilis sambil terus berusaha memastikan pemilik energi itu. Sampai akhirnya Panembahan Sosrowilis benar-benar yakin pada kebenaran dugaannya. Ingatan Panembahan Sosrowilis pun kembali ke masa ratusan tahun yang lalu, saat ia masih berjuang bersama manusia. Di hari itu, Panembahan Sosrowilis dan kelompoknya bergabung dengan armada laut Jepara di Selat Malaka. Lawan mereka adalah armada laut Portugis yang sedang berusaha menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Dalam perang itulah Panembahan Sosrowilis bertemu dengan Drogun, pemimpin kelompok jin yang disewa oleh Portugis. Pertempuran berlangsung sengit.
Baik jin dan manusia sama-sama berjuang mengalahkan lawannya secepat mungkin. Tidak terhitung jumlah korban yang jatuh ke laut. Ratusan hiu berpesta pora di antara riuh, tembakan meriam, senapan dan jeritan. Panembahan Sosrowilis dan kawan-kawannya harus berjuang keras melawan kelompok Drogun yang beranggotakan jin-jin berilmu tinggi dari berbagai wilayah dunia. Setelah lama bertempur, kelompok Panembahan Sosrowilis harus mengakui kekuatan lawan lebih unggul. Satu persatu dari mereka harus tewas di tangan Drogun dan sekutunya. Kekalahan tidak hanya dialami kelompok Panembahan Sosrowilis. Armada Laut Jepara juga mengalami hal yang sama. Ribuan prajurit gugur dan puluhan kapal tenggelam. Dari belasan ribu prajurit, hanya tersisa sepertiganya. Dengan terpaksa, armada Jepara pun harus melarikan diri dan kembali ke Jawa, termasuk juga Panembahan Sosrowilis. Ingatan tentang keganasan Drogun membuat Panembahan Sosrowilis bimbang. Ia sadar kekuatannya belum mampu melawan Drogun. Di sisi yang lain, Panembahan Sosrowilis juga tidak bisa melupakan teman-temannya yang telah gugur dibunuh oleh Drogun. Sebagai seorang kesatria, ia berkewajiban untuk membalas dendam mereka. Apa yang harus kau takutkan, Sro? Setiap yang bernyawa pasti mati. Bagiku, yang penting dari kematian bukanlah tentang kapan, tapi sedang melakukan apa aku saat datang panggilan. Hidup sehari sebagai matahari lebih baik daripada bernafas 1000 tahun sebagai daki. Tiba-tiba, ucapan Tumenggung Suropati menggema di kepala Panembahan Sosrowilis. Kata-kata itu seperti mengejek keraguannya. Apalagi, itu adalah ucapan terakhir yang didengarnya dari Tumenggung Suropati. Ia tewas dalam pemberontakan melawan pasukan kerajaan yang telah bekerja sama dengan Belanda. Tumenggung Suropati memilih mati dalam keadaan merdeka daripada hidup terjajah. Suropati, Suropati, sudah mati saja masih sempat-sempatnya kau datang menasehati. Gumam Panembahan Sosrowilis dengan mata menyala. Naga hijau itu lalu keluar dari Ciliwung dan langsung menuju ke rumah Yudi. Langkah Panembahan Sosrowilis terhenti di depan dinding penghalang gaib yang dipasang mengelilingi rumah itu. Dengan ilmunya, Panembahan Sosrowilis akhirnya bisa menembus masuk. Kehadirannya disambut oleh tatapan dingin kelompok Farda dan Drogun. Aku yakin kita pernah bertemu, Kadut Comberan, ucap Drogun sambil memicingkan mata. Tidak hanya bertemu, cacing darah. Masih ingat Selat Malaka? Saat itu kau ada di pihak Portugis, balas Panembahan Sosrowilis. Drogun tertawa keras. Getaran suaranya membuat benda-benda di ruangan bergoyang dan menyakiti telinga. Kau masih hidup. Itu artinya kau adalah bagian dari mereka yang kabur. Berani-beraninya pengecut sepertimu menemuiku, ejek Drogun sambil menuding Panembahan Sosrowilis. Panembahan Sosrowilis tersenyum. Matanya menatap langsung Drogun. Terserah apa katamu, Cing. Buktinya sekarang aku ada di sini di depanmu, ucapnya. Bersamaan dengan itu, seluruh tubuh Panembahan Sosrowilis diselimuti cahaya kehijauan. Drogun menggeram dan bersiap menyerang. Namun, Farda menghentikan langkahnya. Selesaikan tugasmu, Drogun. Biar naga ini aku yang mengurus, perintah Farda tegas. Drogun kembali menggeram tanda tidak setuju. Akan tetapi, ia tidak punya pilihan. Naga merah itu pun segera pergi. Panembahan Sosrowilis berusaha mengejar. Di saat yang sama, jin-jin pengawal kelompok Farda menghalangi geraknya. Mereka mengepung Panembahan Sosrowilis dari segala arah. Tanpa diketahui Panembahan Sosrowilis, Farda dan keenam anggotanya telah membentuk formasi penyegelan. Berbeda dengan ritual pemanggilan, kali ini formasi bujur sangkar berada dalam segitiga. Posisi Panembahan Sosrowilis berada di tengah bujur sangkar. Farda dan anggotanya mengacungkan tongkatnya ke arah Panembahan Sosrowilis. Setelah itu, mulailah mereka mengucapkan mantra. Sedetik kemudian, dari masing-masing tongkat keluar sinar serupa lidah petir. Ketujuh sinar itu melilit tangan,
kaki, leher, dan tubuh Panembahan Sosrowilis. Panembahan Sosrowilis merasa tubuhnya seperti dipanggang. Sekuat tenaga ia meronta, berusaha membebaskan diri. Akan tetapi, usahanya sia-sia. Serangan Farda tidak hanya membakar, tapi juga mengacaukan aliran energinya. Pelan-pelan, kesadaran Panembahan Sosrowilis pun menghilang. "Sekarang Gia!" teriak Farda. Gia pun melemparkan segumpal tanah liat ke tengah formasi bujur sangkar. Tanah itu lalu melebar dan membungkus tubuh Panembahan Sosrowilis. Setelah selesai, yang tersisa adalah patung tanah liat seukuran bungkus rokok berwujud Panembahan Sosrowilis. "Meski tidak sebanding dengan Amoris dan Banar, setidaknya kita mendapatkan pengganti," ucap Farda seusai ritual. "Apalagi kalau Damarpati, Sigar Bumi, dan Setro Banyu berhasil kita segel juga. Tidak sia-sia kita merendahkan diri datang ke sini," imbuh Amos. "Kita tunggu saja, Mos. Biarkan mereka yang mengeluarkan Tripala berbumi. Setelah itu, tidak hanya Damarpati, Sigar Bumi, dan Setro Banyu yang akan kita segel, tapi semuanya," ujar Farda. Perjalanan Drogun bukan tanpa halangan. Jin-jin yang merasa tergantung dan terancam dengan kehadirannya bergantian menyerang. Meski kekuatan Drogun di atas lawan-lawannya, tapi menghadapi mereka bersama-sama cukup merepotkan. Baru saja Drogun berhasil mengalahkan lawannya, Farda meminta ia untuk kembali. Drogun tentu saja jengkel. "Ada apa, Far? Aku belum sampai ke sana." "Kau terlalu lama, mereka sudah pergi," balas Farda. Perang di rumah Abah Malik memang telah usai. Chandrasa berhasil membunuh Sabik. Jin buaya itu tewas setelah Chandrasa mampu menembakkan energinya ke dalam mulut Sabik. Demikian juga dengan Yara. Dengan berat, Jatayu terpaksa membunuhnya. Kepada jin itu, Jatayu berjanji untuk membalaskan dendamnya kepada Farda. Korban tidak hanya jatuh di pihak Farda. Beberapa murid Abah Malik juga gugur dan sebagian lagi terluka. Abah Malik meminta Gundala Wereng membawa mereka semua ke tempat persembunyian baru di lereng Gunung Lawu, tepatnya di lembah Kimayangkara. "Maafkan aku, Bah. Aku tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini," bisik Gundala Wereng penuh sesal. "Tidak perlu minta maaf, Reng. Ini sudah resiko. Setiap pemilik kelebihan akan diuji lebih berat dari yang tidak. Aku dan semua muridku paham hukum itu. Aku yakin tidak ada satupun dari mereka yang menyesal," ucap Abah Malik bijak. "Terima kasih, Bah. Akan kumakamkan mereka dengan layak. Dan yang terluka pasti kurawat sebaik mungkin. Aku berjanji." Abah Malik menatap Gundala Wereng lalu berbisik, "Aku percaya kepadamu, Reng. Jika tidak, bagaimana mungkin kubiarkan naga hitam yang dulu nyaris membunuhku untuk tinggal di rumahku?" Di sebuah sudut, Denia dan Karisma masih menangis di depan jasad Ahmad. Seruni lalu menghampiri mereka. "Simpan dulu air mata kalian. Kita harus segera pergi. Jangan biarkan pengorbanan Ahmad menjadi sia-sia," nasihat Seruni, meski air mata juga mengalir di pipinya. Setelah semua berkumpul, Kilit segera menggunakan ilmu gerbang gaibnya. Semua yang ada di tempat itu pun bergegas memasukinya. Hanya Abah Malik dan Raden Panji Prabamas yang tidak ikut pergi. "Apa yang akan kau lakukan sekarang, Lik?" tanya Raden Panji. "Tentu saja melawan mereka, Raden. Kelompok seperti mantra hitam tidak boleh diberi ruang. Sebab siapapun yang tidak sewarna pasti akan dibuang," jawab Abah Malik. "Kau tahu kekuatan mereka. Jika hanya berdua, kita hanya akan menyerahkan nyawa," nasihat Raden Panji. "Siapa bilang kita hanya berdua, Raden? Aku akan menemui Romo Galinoto, sang penggembala ular api, dan Kiai Sudra Lumampah, sang pengemis dari Gunung Klotok. Mereka pasti akan bersedia membantuku." Di kandang pendem, Sarah akhirnya bisa berdamai dengan kenyataan. Hal itu membuat aliran energinya semakin lancar dan besar. Meskipun saat ini ia harus sembunyi-sembunyi berlatih,
karena Brewaliki mengganti penjaganya dengan seorang pemuda tampan bernama Raden Jalasukma. Berbeda dengan sepasang suami istri sebelumnya, Raden Jalasukma memperlakukan Sarah sebagai seorang teman. Ia selalu berusaha ada di dekat Sarah dan membantunya. Kepada Sarah, Raden Jalasukma mengaku sebagai tawanan juga. Namun, Sarah tidaklah bodoh. Meski berusaha disembunyikan, Sarah bisa merasakan energi gelap yang ada pada Raden Jalasukma. Apalagi dari kakek dan nenek yang pernah menjaganya, Sarah tahu salah satu cara Brewaliki menundukkan lawan adalah dengan jalan cinta. Perlakuan manis Raden Jalasukma justru membuatnya merasa takut dan jijik. Raden Jalasukma juga menyadari itu. Setelah meminta izin kepada Brewaliki, ia lalu mulai menggunakan cara kotor untuk menundukkan Sarah. Secara sembunyi-sembunyi, Raden Jalasukma menaburi semua persediaan air, termasuk di kamar mandi, dengan ramuan rahasia. Selain itu, ia juga menggunakan jin untuk menyusupi mimpi Sarah. Awalnya, Sarah tidak curiga. Ia mengira gatal-gatal yang dirasakannya cuma akibat air yang kotor. Namun, setelah Raden Jalasukma mulai hadir dalam mimpinya, kecurigaannya pun timbul. Apalagi di mimpi tersebut ibunya juga ada. Raut wajah Ayu Sekar tampak mengkhawatirkan sesuatu. Tatapannya seolah mengatakan agar Sarah waspada. Diam-diam, Sarah berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi. Ia bersamadi dan mengalirkan energinya ke seluruh tubuh. Setelah beberapa lama, perutnya mual dan gatal di kulitnya semakin menjadi. Sarah berusaha keras bertahan melawan semua gangguan itu. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Selama hampir 1 jam, Sarah harus mengalami penderitaan itu. Rasa gatal serta mual perlahan reda dan akhirnya menghilang. Ia pun membuka mata. Betapa terkejutnya Sarah ketika melihat tempat tidurnya dipenuhi oleh ribuan bangkai cacing. Rasa mual yang tadi menghilang tiba-tiba kembali. Kali ini tidak tertahan. Ia muntah-muntah hebat. "Keparat kau Jalasukma, aku akan membalas semua perbuatanmu ini," gumam Sarah setelah menyeka mulut. Keesokan harinya, ketika Raden Jalasukma muncul, Sarah berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sikapnya justru berubah manis kepadanya. Pemuda itu tentu saja sangat senang. Ia menyangka rencananya telah berhasil. Sambil berusaha menyembunyikan amarah dan jijik, Sarah terus-terusan bermain sandiwara. Dimintanya Raden Jalasukma menyusuri tempat-tempat yang selama ini terlarang dimasuki di pulau kecil itu. Sambil berjalan-jalan, Sarah berhasil membuat Raden Jalasukma untuk menunjukkan jebakan-jebakan yang ada di sekeliling pulau. Saat Raden Jalasukma menghilang, Sarah langsung berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Keinginannya untuk membalas dendam dan kabur membuat semangatnya. Hal itu berimbas kepada semakin lancarnya aliran energi di tubuh Sarah. Untuk melenyapkan ramuan rahasia Raden Jalasukma, Sarah menggunakan energinya. Ia mengalirkan energi itu ke tempat-tempat penyimpanan air. Saat tangannya sudah tidak terasa gatal, barulah ia berani menggunakan air itu untuk minum dan mandi. Sarah sadar jika keputusannya untuk melarikan diri hanya memiliki 2 akhir, yaitu berhasil atau mati. Karena itulah ia tidak berani terburu-buru dalam bergerak. Semua wajib diperhitungkan dan dipersiapkan dengan matang. Mereka yang tidak memiliki kekuatan harus mampu memaksimalkan kecerdasannya. Demikianlah pesan yang selalu diucapkan oleh ibunya. Pesan Ayu Sekar itulah yang kini menjadi pedoman Sarah. Dari hari ke hari, kekuatan Sarah semakin meningkat. Energinya kini mampu bangkit sendiri dan membuat perlindungan tanpa harus dibangunkan. Hal ini diketahui Sarah ketika tangannya tanpa sengaja menyentuh air kolam. Seketika itu juga, ia merasa seperti tersengat arus listrik, tanda adanya gesekan antara 2 energi yang berlawanan. Sarah berjuang keras menyembunyikan kekuatannya. Di depan Raden Jalasukma, ia berpura-pura kemampuannya masih sama seperti saat pertama kali datang. Brewaliki yang mendengar hal itu dari Raden Jalasukma percaya begitu saja.
selain yakin kepada kemampuan Raden Jalasukma, ia lebih disibukkan dengan urusan membangun aliansi untuk menghadapi ancaman kelompok Kalawanara dan Adi Nawagiri. Setelah mengamati dan mempelajari, Sarah mulai merancang jalur pelariannya. Ia berencana melarikan diri ketika matahari telah tinggi. Dari pengalamannya selama ini, ia tahu sebagian besar anggota Brewaliki lebih aktif di malam hari, sedang di siang hari hanya para penjagalah yang berkeliaran di sekitar tempat itu. Sementara di Merbabu, Ayu Sekar dan Nagabara telah menyelesaikan latihannya di Padepokan Panembahan Satsima. Meski tidak semua jurus dan ilmu berhasil luluh, tapi ada banyak hal yang bisa memperkaya kemampuan Ayu Sekar. Selain ilmu, Ayu juga mendapat sebuah tongkat pendek yang terbuat dari galih kayu liwung. Kepala tongkat berukir buah kecubung yang disangga bunga. Sedang di bawahnya terdapat ukiran 6 kepala harimau yang tersusun melingkar. Tongkat ini adalah penanda sekaligus pengakuan Ayu Sekar adalah bagian dari perguruan Kecubung Wulung dan murid langsung dari Panembahan Satsima. Itu artinya, setiap anggota perguruan wajib memberikan bantuan saat Ayu membutuhkannya. Setelah meminta izin, Ayu Sekar dan Nagabara meninggalkan Padepokan Kecubung Wulung. Bersama mereka ikut juga 4 pemimpin Dharma Cakra dan anggotanya. Mereka semua lalu pergi ke Candi Panataran untuk menunggu Eyang Putri dan yang lainnya. Di Merapi, Eyang Putri telah kembali memakai pakaian kebesarannya. Bersama kelompok Empu Kalasupata, Raden Turanggaseta, Mahapaksi, Wedus Gembel, dan Tumenggung Selonogo, ia berangkat untuk memenuhi janjinya kepada Ayu Sekar. Di candi yang dijaga oleh para naga dan singa bersayap itulah rombongan Ayu Sekar dan Eyang Putri bertemu. Tidak berselang lama, Gundala Wereng datang bersama Korowelang, Kiai Sahid, Kiai Dayat, Abdul, Kilits, Jatayu, Keboteki, Caturpati, dan Macan Blorok. "Di mana Mian dan Moza?" tanya Ayu Sekar. "Panjang ceritanya. Nanti saja aku ceritakan dalam perjalanan ke kandang pendam," jawab Gundala Wereng. Raut wajahnya yang muram mengisyaratkan ada hal yang kurang baik telah terjadi. Kelompok itu lalu berangkat untuk membebaskan Sarah. Sambil bergerak, Gundala Wereng mengatakan kejadian apa yang telah menimpa Mian dan Moza. "Mereka terluka parah. Sekarang masih berusaha diselamatkan oleh Nisemi," ujar Gundala Wereng. Kabar itu tentu membuat Eyang Putri, Ayu Sekar, dan Nagabara terkejut. "Siapa pelakunya?" tanya Eyang Putri. "Entah, tapi Rahayu juga menghilang," jawab Gundala Wereng. "Rahayu, dia pelakunya?" seru Nagabara tidak percaya. Gundala Wereng tidak menjawab. Ia juga dilanda kebingungan. Baluran dijaga ketat dari segala penjuru. Kecil kemungkinan penyusup bisa masuk tanpa terdeteksi. Hal itu membuat Rahayu menjadi satu-satunya tersangka. Namun, ketika ia membayangkan keluguan dan kelucuan Rahayu, Gundala Wereng tidak bisa mempercayainya. Demikian juga dengan Ki Wanawenang dan seluruh pasukannya. Satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah menunggu Mian dan Moza sadar atau menemukan Rahayu. Karena itulah, Ki Johan, Alit, Ripka, Lis, dan Ki Selawukir, Chandrasa, Condromowo, Dok, Soga, Kumbang, Timur, dan banyak lagi yang lain bergerak untuk mencari Rahayu. Di antara mereka terdapat pula Naga Tirta, Taligeni, Naga, dan Wira. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Setelah episode ini, kita break dulu ya, sambil menunggu kelanjutan cerita Rahayu selesai diposting di akun Facebook Mas Puda Drama. Besok kita akan lanjut cerita bersambung lainnya untuk menemani sore kalian. Dan jangan lupa, nanti malam ada Radio Horor Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak episode ini. Silahkan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit.
Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.